warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus Perdana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Budaya Islam, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Makalah Masjid Demak Agung. Sebelum menginjak materi terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Lulu Istiara, NIM 2419068. Yang kedua ada Nurul Lailatul Fadila, NIM 2419053, dan Fatihatur Rohman, NIM 2420055. Ada Nilna Munal Karimah, NIM 2420052, dan yang terakhir ada Nanda Khofifatun Naila 2420065. A. Sejarah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat julukan sebagai kota wali. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sangkala Mehmet yang bermakna sirna ilang karnaning bumi. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah bersama Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Letaknya di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sejarah Masjid Agung Demak didirikan pada akhir abad ke-15 Masehi. Pendirinya adalah Raden Patah yang merupakan Pangeran Majapahit sekaligus pimpinan pertama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Masjid Agung Demak berdiri ketika Islam mulai berkembang di Jawa seiring keruntuhan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa, bahkan di Nusantara. Maka tidak mengherankan jika arsitektur Masjid Agung Demak mengandung unsur akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu, Buddha, dan Islam dari Arab. Tahap pertama adalah tahun 1466 Masehi. Kala itu masjid masih berupa bangunan pondok Glagah Wangi, asuhan Sunan Ampel dan Raden Patah. Tahap kedua ya tahun 1477 Masehi. Masjid dibangun kembali menjadi Masjid Kadipaten Glagah Wangi Demak. Tahap ketiga dilakukan pada tahun 1478 Masehi bertepatan dengan diangkatnya Raden Patah menjadi sultan sehingga menjadi direnovasi. Ada beberapa versi tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menurut Babat Tanah Jawi, dikutip dari Babat Tanah Jawi, suntingan W.L. Oldhoff, Masjid Agung Demak didirikan pada akhir tahun abad ke-15 Masehi. Sunan Ampel membimbing daerah sekitar Demak menjadi pusat pengajaran agama Islam. Yang kedua, Babat Demak. Menurut Babat Demak, Masjid Demak didirikan pada tahun 1399 Saka 1477 Masehi, ditandai dengan candra sengkala atau lawang, terus gunaning jama. Yang ketiga, candra sengkala. Candra sengkala adalah susunan kata atau lukisan yang menunjukkan angka tahun atau kronologi berdasarkan candra sengkala yang terdapat pada mihrab, tempat imam sholat. Bergambar kura-kura terdapat lambang tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi yang diperkirakan sebagai tahun pembangunan Masjid Agung Demak. Yang keempat, lawang bledek. Lawang bledek adalah pintu utama Masjid Agung Demak. Di hiasan pintu ini terdapat candra sengkala berbunyi Gemulat Salirawani. Dari sini kemudian ditarik kesimpulan bahwa peletakan batu pertama oleh Raden Patah dilakukan pada 1477 Masehi. Tahun 1479 Masehi, Masjid Agung Demak beralih dari Masjid Kedamangan
menjadi masjid kesultanan dan baru diresmikan pada tahun 1506 Masehi. Yang B yaitu ciri arsitektur dan keunikan Masjid Agung Demak. Ciri-ciri tersebut yang pertama, atap tumpang mirip inden berundak menunjukkan hasil budaya lokal prasejarah di Indonesia. Yang kedua yaitu atap tumpang ganjil sama dengan tingkat bangunan para Hindu berjumlah 3-11 tingkat. Selain itu, bentuk meru segitiga sebagai lambang persemayaman dewa dalam kepercayaan Hindu. Yang ketiga yaitu budaya Islam dilihat dari fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam dan beberapa ornamen yang disematkan. Masjid Agung Demak memiliki ciri-ciri bangunan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pagar keliling. Yang kedua, ruang utama berdiri pada fondasi berdenah bujur sangkar. Yang ketiga, memiliki serambi dan kolam depan atau kanan kiri. Mempunyai mihrab atau tempat berdirinya imam sholat. Yang kelima, mempunyai pesantren atau tempat jamaah wanita. Yang keenam, beratap tumpang dengan puncak mustaka. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang sangat khas serta syarat makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang tersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni imam, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut saka atau tata lesaka guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. C. Keragaman seni hias bangunan bersejarah Masjid Agung Demak. Ornamen pada Masjid Agung Demak merupakan aktualisasi gagasan tentang seni hias Islami dengan beragam perwujudannya. Ornamen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa ornamen yang memiliki dimensi kesejarahan dan tampil dominan sebagai elemen estetis. Setelah diidentifikasi, ditentukan ornamen-ornamen yang paling dominan dan signifikasi untuk dianalisis, yaitu yang pertama ornamen ukir saka Majapahit, kedua ornamen persoalan pada dinding, ketiga ornamen sangkalan Mehmet bermotif bulus, keempat ornamen pintu bledek, dan yang 5 ornamen surya Majapahit. A. Ornamen ukir saka Majapahit. Saka Majapahit berupa 8 tiang terbuat dari kayu jati, berornamen ukir paduan motif tetumbuhan menjalar seluruhan tumpal dan kelopak daun teratai di bagian bawah bertumpu pada umpak batu endesit. Motif-motif yang ada berbentuk B. Ornamen porselen pada dinding. Bangunan seni hias ornamental berupa porselen indah yang menghiasi dinding-dinding Masjid Agung Demak tercatat sebagai salah satu artefak bersejarah. Stereotip masjid-masjid peninggalan masa awal perkembangan Islam di Jawa biasanya terdapat ornamen seni porselen, seperti pada Masjid Menara Kudus, Masjid Mantingan, Masjid Agung Cirebon, dan lain-lain. Terdapat 65 buah porselen indah menghiasi dinding Masjid Agung Demak. Bentuk dan motif hias porselen ini beragam, sebagian dasar berbentuk dasar medalion, pola anyam, bentuk kupu-kupu, dan bentuk lain. Motif hiasnya juga menunjukkan keragaman, namun dominan motif flora fauna yang digayakan secara dekoratif. Motif-motif pada hiasan porselen itu secara visual tidak menunjukkan kaidah-kaidah mendasar tentang seni ornamen Islam. Ciri-ciri yang tampak menunjukkan kuatnya pengaruh tradisi seni hias Tiongkok. Hal itu ditegaskan oleh pengelola Museum Masjid Agung Demak bahwa piring-piring keramik tersebut merupakan hadiah dari Putri Campa dari dinasti Ming abad 16. Pemakaian hiasan porselen ini kemungkinan diilhami oleh tradisi hiasan keramik tembok yang banyak digunakan
pada seni bangun Islam di Asia Barat dan Asia Tengah pada masa awal perkembangan. Piring-piring porselen itu tertempel pada dinding berbentuk medalion, belah ketupat atau pola anyam, dan kupu-kupu. Motif hiasan piring-piring tersebut berupa stilisasi bentuk bunga, tumbuhan, binatang, dan motif geometris. C. Ornamen sengkalan Mehmet bermotif bulus atau prasasti bulus. Salah satu ornamen yang sangat unik pada Masjid Agung Demak adalah ornamen yang berada pada ceruk ruangan tempat imam memimpin sholat atau mihrab, tepat di hadapan imam ketika memimpin sholat berjamaah. Terdapat hiasan bermotif bentangan seekor bulus atau sejenis kura-kura. Di tengah-tengah motif bentangan bulus tersebut terdapat ornamen keramik berpola kupu-kupu. Selain ornamen tersebut, terdapat ornamen-ornamen lain di sekitar ruang mihrab bagian luar. Pada posisi paling atas terpasang ornamen kaligrafi Arab bertuliskan Allah, kemudian di bawahnya terdapat lambang Surya Majapahit. Di kanan kiri terdapat ornamen arabesque berbentuk bulat, terdapat pula ornamen berbentuk bunga berkelopak 6, dan ornamen keramik medalion berbentuk bunga berkelopak 4. Ornamen-ornamen tersebut ditata secara simetris kiri kanan. Secara visual, ornamen paling dominan adalah lambang Surya Majapahit karena ukurannya paling besar, warnanya paling kuat, dan posisinya di tengah. Baik, selanjutnya ada pintu bledek atau poin yang gede. Pintu bledek adalah pintu utama Masjid Agung Demak yang dapat diakses dari serambi depan atau Saka Majapahit menuju dalam ruang dalam masjid. Pintu bledek difungsikan saat ini merupakan replika dari pintu bledek asli karena kondisinya yang sudah termakan usia. Saat ini pintu bledek asli disimpan di Masjid Agung Demak di museumnya. Nama pintu bledek sendiri sebenarnya diambil dari salah satu motif ornamennya yang berwujud kepala naga. Pada ornamen tersebut, sosok naga digambarkan dengan mulut terbuka, tampak gigi-gigi tajamnya berwarna putih, mata melotot, dan dari mulutnya keluar api. Ornamen pintu bledek terdiri dari beberapa bagian, yaitu motif tumpal, mahkota, kepala naga, jambangan, bunga tumbuhan, lung, dan cemara. Warna yang digunakan ada merah, hijau, dan putih. Motif tumpal menjadi simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Motif mahkota simbol Al-Wahid, motif kepala naga simbol kekuatan dalam berdakwah, motif jambangan simbol agama Islam, dan motif bunga tumbuhan simbol kesuburan dan kesejahteraan, sedangkan warna merah, biru, dan putih simbol keselamatan. Kesimpulan dari materi yang dapat kita sampaikan yaitu Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini termasuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokal Masjid Agung Demak terdiri di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak. Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid tersebut linmas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tata atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Ornamen pada Masjid Agung Demak merupakan aktualisasi gagasan tentang seni hias Islami dengan beragam perwujudannya. Ornamen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa ornamen yang menikmati dimensi kesejahteraan dan tampil dominan sebagai elemen estetis.
Setelah diidentifikasi, ditentukan ornamen-ornamen yang paling dominan dan signifikasi untuk dianalisis, yaitu 1. Ornamen ukir saka Majapahit, 2. Ornamen porselen dari pada dinding, dan 3. Ornamen sangkalan memet bermotif bulus, 4. Ornamen pintu gedek, dan 5. Ornamen Surya Majapahit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.